Parenting Islami dipersembahkan oleh Radio Dakwah Unisia. Kerjasama dengan Nasyatul Aisyah Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qurrata Ayun, bisa dipanggil Ayun, seorang ibu muda yang juga belajar di jenjang S2 dan juga sedang sedikit bergabung di bisnis partner buku literasi yaitu mandira.id. Nah, pada kesempatan di pagi hari ini izinkan saya untuk sedikit berbagi ya kepada sahabat Junisia tentang literasi dini yang kali ini juga saya geluti karena juga bergabung di mandira.id begitu. Salah satu yang mendasari saya untuk termotivasi dan mau bergabung di dunia literasi anak usia dini ini karena kemirisan saya melihat Indonesia yang sedang masih di fase darurat membaca begitu, yang mana di berbagai mungkin ada berbagai penilaian begitu ya di tingkat internasional maupun di Indonesia sendiri. Salah satunya yang terkenal yaitu penilaian dari PISA yang mana menyatakan bahwa Indonesia menduduki angka negara ke-72 dari 79 negara, yang mana bisa dikatakan bahwa Indonesia saat ini sedang darurat membaca. Lalu bagaimana untuk mengatasi darurat membaca ini gitu? Dari buku The Read Aloud Handbook dari Jim Trelease dikatakan bahwasanya beliau melakukan berbagai studi dan penelitian. Di dalam bukunya itu dikatakan bahwasanya membaca nyaring itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak, kemampuan membaca, kemampuan menulis pada anak usia dini. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan minat baca anak pada anak usia dini ini, untuk meningkatkan kemampuan membaca dan bahasa anak di Indonesia? Yaitu salah satunya dengan kita mengenalkan membaca itu sejak anak sedini mungkin, bahkan bisa dikatakan anak baru lahir begitu ya. Bahkan juga berbagai literasi itu, berbagai studi pada anak usia dini dikatakan bahwasanya anak di dalam kandungan pun itu usia 4 minggu sudah bisa mendengar apa yang ibu dan atau orang luar katakan atau orang luar bacakan. Misal kita ingin membacakan Al-Quran, itu juga janin itu akan sudah mendengar. Kita bacakan buku, dia juga akan mendengar. Nah, ketika lahir pun kita juga bisa membacakan buku sebenarnya gitu. Mungkin sebagian orang merasa lucu ya membacakan anak yang bayi yang baru lahir begitu. Mungkin yang dianggap kelima inderanya belum berfungsi sempurna. Anak baru lahir untuk apa dibacakan buku? Terasa kita mungkin hanya membacakan buku dengan boneka atau patung gitu karena dia belum bisa merespon. Tapi sejatinya dia sudah mulai mendengar apapun yang bisa kita katakan, dan itu akan memenuhi tangki kosakata dengar si bayi tersebut. Nah, dari tangki kosakata dengar itu ketika dia sudah terpenuhi dan meluap, dia akan membentuk kosakata berbicara. Nah, ketika kosakata berbicara itu dibentuk dan sudah terpenuhi tangki dari kosakata bicara itu, dia akan bisa menulis. Nah, ketika dia sudah bisa ketika dia sudah bisa membaca, nanti dia akan bisa menulis. Jadi sebenarnya step by step kenapa kemampuan bahasa anak itu bisa terbentuk, itu dimulai dari anak usia dini, dari apa yang kita ajarkan, kita perdengarkan pada dia sejak sedini mungkin begitu. Jadi tidak serta-merta anak tidak bisa menulis lalu kemudian dileskan dalam waktu 1 bulan harus dipaksa langsung menulis, padahal dia belum bisa membaca, dia belum bisa berbicara dengan
lancar begitu. Itu sebuah kemustahilan gitu ya, atau mungkin kalau ada hidayah tersendiri mungkin ya. Jadi harus benar-benar dipersiapkan sedini mungkin gitu. Itu dikatakan juga pada buku dari Al-Tahin Book tersebut, bahwasanya membaca nyaring itu bisa dilakukan oleh orang tua minimal 5 menit dalam sehari. Juga di situ dalam risetnya dikatakan bahwa orang tua yang membersamai anak sebelum tidur dibacakan buku itu akan berpengaruh pada kecerdasannya, baik di akademik maupun di non akademik gitu. Karena di situ selain ada kita menstimulasi kecerdasannya, juga akan membangun bonding yang mana akan membentuk rasa percaya diri anak, sehingga dia akan lebih percaya diri dalam kegiatan akademik maupun non akademiknya begitu. Nah, di sisi lain mungkin orang tua merasa saya sangat sibuk, saya bingung harus memulai dari mana. Sebenarnya literasi dini ini sangat mudah sekali gitu. Asalkan ada orang tua, ada anak, dan ada buku yang dibaca. Nah, ketika kita merasa sibuk, coba luangkan dalam sehari itu hanya 5 menit saja. Mungkin sahabat Yunisia bisa dimulai baik untuk adiknya, keponakannya, atau mungkin yang sudah memiliki toddler, bisa dipraktekkan sebisa mungkin meluangkan waktunya, baik ketika sesudah makan atau sebelum tidur pada malam hari gitu, untuk membangun bonding kepada ananda atau keponakan atau siapapun. Dari situ selain dari akan membentuk bonding itu juga sahabat Yunisia bisa melakukan berbagai trik. Salah satunya yaitu bagaimana caranya agar anak itu selalu tertarik mendengarkan kita saat membaca, yaitu dengan mungkin ekspresi yang lucu, dengan buku yang bergambar, atau ilustrasi yang menarik. Jadi jangan salah membeli buku untuk anak-anak. Cari yang sedikit tulisannya dengan ilustrasi yang menarik, dan bacakan dengan membaca nyaring dan juga dengan ekspresi yang sangat mendukung isi ceritanya. Insya Allah dari situ kita akan mulai membuat kebiasaan-kebiasaan baik setiap harinya. Bagaimana kita akan menjadikan membaca itu adalah kegiatan yang menyenangkan gitu. Lalu kemudian kita akan memberani bahwasanya belajar itu adalah bermain, dan itu sangat menyenangkan begitu. Dari situ diharapkan ananda akan tertarik, ternyata belajar membaca atau apapun itu tidak membosankan, itu tidak juga semenarik kita bermain di playground di mana gitu ya Bun. Itu juga sudah saya praktekkan kepada putra saya yang saat ini menjelang usia 5 tahun begitu. Jadi sejak saya mengandung itu sudah mulai saya bacakan buku. Jadi sejak janin, kemudian setelah lahir sampai alhamdulillah hari ini juga masih saya bacakan buku setiap hari begitu. Dan saya melihat perkembangannya yang sangat luar biasa, yang mana sebelum usianya 2 tahun itu sudah menguasai sekitar 100 kata, dan kemudian alhamdulillah saat ini juga sudah banyak mulai bernyanyi dan lain-lain, bahkan mungkin sedikit-sedikit membaca, mengeja huruf ya, lebih tepatnya belum bisa membaca gitu. Dia mulai sering mengeja huruf, juga sering membaca dari gambar. Jadi ketika saya baru membukakan satu buku yang sudah sering dilihatnya, dia akan mulai mengarang, oh iya ternyata si A ini bermain dengan ini, kemudian seperti ini begitu. Tapi meskipun dia belum membaca, dia sudah mulai terbiasa membaca gambar. Jadi ketika saya sibuk pun dia akan tertarik untuk membaca bukunya, atau mungkin bermain tokoh-tokoh dari boneka tangannya begitu, dengan menyenangkan. Jadi kebiasaan baik ini juga bisa tetap diwariskan atau dibiasakan begitu dengan cara-cara yang menyenangkan tanpa paksaan begitu ayah bunda. Diharapkan setelah dia menyukai kegiatan membaca itu, kelak nantinya
akan lebih mudah dan dia akan lebih tertarik untuk belajar dengan sesuai kebutuhannya tanpa kita harus memaksa untuk selalu belajar dan lain-lain begitu. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika sedikit ilmu yang saya bagikan ada mungkin kekurangan atau salah kata. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parenting Islami dipersembahkan oleh Radio Dakwah Unisia. Kerjasama dengan Nasyatul Aisyah Yogyakarta.